Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan pagi ini saya ingin membahas tentang materi prakarya yang mana sub yang akan kita bahas yaitu tentang kelistrikan. Ya, melanjutkan kemarin kelistrikan. Garis besarnya kelistrikan ini dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Yaitu tentang arus kuat dan arus lemah ya. Arus kuat disebut elektro. Kalau arus lemah dinamakan elektronika. Elektronika termasuk arus lemah. Sebagai contoh yaitu peralatan-peralatan yang ada di rumah kita. Seperti televisi. Ada yang punya televisi? Ada. Ya. Selain televisi apa saja? Coba Kurnia, Amelia disebutkan. Rahma? Ada yang bisa selain televisi apa saja? Yang menggunakan komponen arus lemah? Nah, yang baru kalian gunakan itu apa namanya? Yaitu handphone atau HP ya. Tolong ya Pak. Ya. Video dan mic-nya diaktifkan biar nanti bisa tahu wajahmu dan suaramu ya terdengar sampai di sini. Kalau belum mandi Pak? Enggak apa-apa, tidak ada keharusan ya. Yang penting mengikuti sesuai dengan jadwal kan gitu. Ya Pak ya. Ya. Jadi yang termasuk ke dalam tadi saya ulangi yang pokok yaitu arus lemah, diantaranya contohnya adalah pesawat televisi yang Anda gunakan HP, mungkin ada jam tangan juga Pak. DVD, VCD, jam tangan. Ya, jam tangan juga ada yang mekanik dan ada yang elektronik ya, bisa. Ya. Ya. Nah, di dalam komponen-komponen yang saya sebut tadi itu ada yang namanya resistor. Ya, resistor atau hambatan atau pelawan. Ada lagi nama lain apa? Yang tahu? Selain hambatan? Yaitu tahanan. Ya. Tahanan. Resistor ini banyak sekali jumlahnya di dalam sebuah perangkat. Karena fungsinya banyak, diantaranya yaitu sebagai pembagi tegangan. Memberikan tegangan-tegangan yang memerlukannya. Ada juga berfungsi sebagai beban. Ini biasanya dipakai pada sebuah adaptor. Apa itu adaptor? Ada yang tahu? Adaptor cas Pak. Ya. Fungsinya apa itu? Ada yang tahu fungsinya?
Enggak ada. Halo? Halo? Halo Pak, halo. Ya, ada yang tahu fungsinya adaptor cas itu apa? Fungsinya? Mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Ya, bagus sekali. Ya, Wah, itu bagus ya, Pak. 100 ya, 100. Ya, seperti itu ya. Sehingga Ya, Pak. resistor ini banyak digunakan di dalam alat-alat elektronika atau arus lemah. Gitu. Jadi tidak Ya. hanya satu, dua, mungkin lebih dari itu sesuai dengan komponen-komponen pembentuknya ya. Terus untuk mengetahui nilai sebuah resistor ini menggunakan apa? Kalian agar tahu nilai dari sebuah resistor ini menggunakan apa ini? Menggunakan kode apa? Warna. Ya, kode warna ya. Ini bagus sekali kode warna. Sudah tahu kode-kode warnanya mungkin? Ya, udah Pak, udah. Ya, itu. Karena pentingnya komponen resistor ini dan banyak penggunaannya, maka menduduki urutan pertama ini resistor ini. Nah, sekarang Pak Agus mau tanya, kalau resistor mempunyai urutan warna atau kode warna coklat, hitam, merah, emas, nilainya berapa kira-kira? Siapa yang tahu? Benar, Pak, benar. Ya, coklat, hitam, merah, dan emas. Halo? Halo? Tadi apa aja, Pak? Tadi, Pak? Coklat, hitam, merah, emas. Ya, mungkin mau Lydia, Muji bisa menjawab. Ayo jangan ragu, salah tidak dihukum. Ayo. Ada yang bisa enggak? Halo? Halo, halo? Kalau salah gimana, Pak? Oh, enggak masalah.
Yang penting berani mengemukakan pendapat. Ayo, Ger. Muhammad Rizky. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal Laswi, Pak. Ya. Ya, silakan berapa gitu aja, cepat. Jadi dalam praktek itu toleransi tidak begitu diperhitungkan atau dibaca ya. Jadi yang dibaca itu kode 1, 2, 3 saja. Itu untuk dalam praktek ini. Berapa? 1.000, Pak. Ya, tepat sekali. 1.000 ya. Jadi coklat itu 1, hitam 0, dan merah itu nolnya 2. Sehingga 1 nolnya menjadi 3. Ini. Jadi di dalam praktek itu toleransi tidak begitu diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah nilainya. Dengan demikian kita lanjutkan untuk resistor satuannya apa? Satuan dari resistor. Ohm. Ya, ohm ya. Jadi satuan yang paling kecil adalah ohm, dilanjutkan kilo ohm dan mega ohm. Sekarang kita lanjutkan fungsi dari resistor. Tadi sudah saya sebutkan di depan. Yang pertama adalah untuk membagi tegangan. Membagi tegangan pada rangkaian-rangkaian yang membutuhkan. Yang kedua, fungsi dari resistor yaitu sebagai beban. Ini pada adaptor. Sehingga kalau ada tegangan yang dirubah, maka kalau tidak dipasang resistor ini, maka tegangannya akan menjadi lebih kecil atau lebih besar. Yang ketiga yaitu sebagai penahan arus. Maka dikatakan resistor itu adalah tahanan karena menahan arus. Dinamakan hambatan karena fungsinya menghambat arus, kan gitu. Ya. Ya, Pak, ya. Sekarang kita lanjutkan macam-macam resistor. Siapa yang tahu macam-macam resistor? Simbolnya hampir sama ya. Simbolnya. Kalau kalian tahu simbolnya mungkin ingat. Karena simbolnya itu hampir sama semua. Ayo yang bisa langsung saja. Bentar, Pak. Loading, Pak. Tak buka buku dulu. Loading. Yuk.
loading. Macam-macamnya Pak. Ya, satu saja, sebutkan satu saja, enggak masalah. Ayo. Resistor tetap Terus? sama resistor tidak tetap. Ya. Ya, bagus. Yang saya sebutkan tadi, yang ada gelang warnanya tadi adalah resistor tetap. Maksudnya adalah nilainya tetap. Kalau nilainya berubah, berarti resistor itu tergolong rusak. Rusak berarti tidak bisa dipakai. Terus yang kedua adalah resistor tidak tetap. Ini kebalikannya. Kalau nilainya itu tetap berarti rusak. Nah, kalau bisa berubah atau dapat berubah berarti resistor tersebut baik. Jadi kebalikan dari resistor tetap. Itu ya. Nah, resistor tidak tetap ini jenisnya juga banyak. Di antaranya yaitu LDR. Siapa tahu kepanjangan LDR? Ya, Muhammad Rizky. LDR jarak jauh toh Pak? LDR. Kepanjangannya? Ya. Ya. Ya, betul. Yaitu ya, LDR itu light dependent resistor. Maksudnya adalah resistor yang nilainya berubah karena pengaruh cahaya. Itu. Nah, ini diaplikasikan pada rangkaian lampu jalan. Nah, ini dirangkaikan untuk lampu jalan atau untuk lampu penerangan jalan. Di teras rumah juga bisa. Itu menggunakan LDR. Kalau kalian beli atau membuat sendiri, ini mesti ada komponen ini karena ini termasuk ke dalam komponen utama. Gitu ya. Jadi untuk penerangan. Kalau diaplikasikan ke lampu berarti kalau malam menyala, kalau siang padam. Itu. Yang kedua yaitu NTC. Apa itu NTC? Kepanjangannya? Negatif temperatur koefisien. Oh ya, betul, negatif temperatur koefisien. Ini adalah resistor yang nilainya berubah karena pengaruh temperatur atau suhu. Nah, ini bisa kita aplikasikan ke sebuah rangkaian, yaitu rangkaian deteksi tanda bahaya kebakaran. Biasanya kalau akan terjadi kebakaran, suhu mesti meningkat. Jadi tidak tiba-tiba kan gitu, mesti meningkat dulu kan gitu. Gitu ya. Selain LDR, NTC ada juga potensiometer. Potensiometer ini termasuk juga resistor yang nilainya bisa berubah. Nah, perubahan nilai potensiometer itu disebabkan oleh apa? Halo? Mungkin Halo Pak. ya. Iqbal Hasfi. Ya Pak. Apa di potensiometer perubahannya karena apa? Apa Pak? Potensiometer nilainya bisa berubah karena
Kalau RDR tadi kan cahaya. NTC karena suhu atau temperatur. Lah ini potensiometer karena apa? Halo? Loading? Siapa? Ya. Nggak tahu, Pak. Dikarenakan pergeseran ataupun perputaran. Ya. Ya, betul. Karena diputar atau digeser. Itu. Karena jenisnya memang ada dua, yaitu putar dan geser. Kalau geser biasanya terdapat pada audio mixer. Jangan mixer saja, mixer audio atau audio mixer. Ya. Itu. Ada juga VR, variabel resistor. Itu. Ini sama dengan potensio, perbedaannya kalau potensio ini diputar langsung, tetapi kalau VR itu diputar dengan menggunakan obeng atau dray kecil. Itu. Ya. Itu adalah jenis-jenis dari resistor. Nah, aplikasinya bagaimana? Untuk potensio yaitu pada peralatan audio. Ini yang banyak. Contohnya tadi pada mixer audio. Ini menggunakan banyak sekali potensiometer, baik putar maupun geser. Ini. Kalau VR ini biasanya di dalam yang membutuhkan tempat yang tidak begitu luas, biasanya sudah disetting di dalamnya. Gitu. Jadi tidak selalu diputar. Kalau sudah ditentukan nilai yang dikehendaki ya sudah, tidak usah diputar-putar kembali. Itu VR, variabel resistor. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk rangkaian penggantinya. Nah, ini session terakhir ini, rangkaian pengganti untuk resistor. Sebab resistor ini bila nilainya yang kita cari tidak ada, maka perlu dicarikan solusi, yaitu rangkaian pengganti terdiri dari beberapa resistor yang dijadikan satu. Itu ya. Nah, rangkaian pengganti ini untuk kelas 9 ini hanya ada 3, yaitu yang pertama, siapa yang tahu apa rangkaian pengganti yang pertama? Rangkaian pengganti untuk resistor. Apa yang pertama? Rangkaian seri. Ya, betul, rangkaian seri. Ya, rangkaian seri. Rangkaian seri itu ya kalau kita melihat kereta api, kereta api, ya ini adalah rangkaian seri. Nah, dalam rangkaian seri ini ada rumusnya. Nah, apabila resistor itu kita beri huruf R, maka R serinya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Itu akan jumlahnya akan sama dengan R seri. Itu. Jadi kesimpulan dari R seri
itu adalah resistor yang nilainya di seri itu akan lebih besar daripada resistor terbesar. Kalau misalnya R1 itu 100, R2 itu 20, R3 itu 25, maka kalau di seri hasilnya adalah 100 ditambah 20 ditambah 25 menjadi 145 ohm. Jadi penjumlahan dari R1 tambah R2 dan R3. Bagaimana kalau belum mendapatkan R yang kita kendaki, ya kita seri lagi. Itu. Tidak harus 3. Bisa 2, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Itu ya. Yang kedua yaitu selain di seri, R diapakan? Paralel. Iya, paralel. Paralel, Pak. Pinter ya, paralel. Ini rumusnya harus dipahami bahwa 1 R paralel sama dengan 1 R1 ditambah 1 R2 ditambah 1 R3. Ini. Jadi untuk seri dan paralel ini memang bisa diaplikasikan kalau kita praktek ya. Kalau kita praktek bisa kita aplikasikan. Kalau di dalam praktek itu misalnya menggunakan resistor 100 ohm, ternyata kita cari di pasaran pas habis atau tidak ada, maka bisa kita akali dengan 200 ohm, beli 2 di paralel. Gitu. Pak, kalau di seri ya berarti kalau kita butuh 100 ohm ya kita cari yang 50 ohm. 2 di seri. Jadi 50 ditambah 50 menjadi 100. Itu. Jadi rumus dari paralel tadi 1 R paralel sama dengan 1 R1 ditambah 1 R2 ditambah 1 R3 dan seterusnya gitu. Itu ini sedikit matematika ya. Itu. Nah, keduanya ini adalah sebagai apa namanya? Aplikasi kalau kita praktek kita butuh resistor, ternyata resistor yang nilainya tertera di dalam praktek tidak ada, kita bisa mengakalinya dengan menggunakan beberapa resistor yang kita rangkai seri ataupun paralel sehingga menghasilkan nilai yang tertera di dalam praktek itu. Itu. Terus yang terakhir, yang ketiga yaitu campuran. Nah, ini campuran antara seri dan paralel. Nah, ini perlu ketelitian, juga perlu membayangkan. Nah, ini yang sulit ini biasanya membayangkan rangkaiannya. Nah, untuk bisa mengerjakannya menggunakan rangkaian yang sudah disederhanakan. Jadi rangkaian-rangkaian yang diberikan itu disederhanakan. Nah, setelah disederhanakan, maka baru kita mulai dari yang mudah dulu atau yang lebih sederhana itu. Paralel dulu atau seri dulu. Ya, jadi membayangkan intinya adalah rangkaian yang sudah ada itu disederhanakan. Kalau sudah sederhana, lebih disederhanakan lagi sehingga mudah dipahami ini rangkaian paralel atau rangkaian seri. Itu campuran. Ini biasanya nanti untuk apa? Asah otak.
asahota. Itu ya. Ini sedikit informasi, sebetulnya untuk rangkaian itu tidak seri, paralel dan campuran tok, tapi masih ada lagi nanti di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di rangkaian bintang dan rangkaian segitiga. Ini biasanya nanti digunakan untuk perputaran motor 3 pas. Itu biasanya untuk motor-motor listrik bertenaga besar. Misalnya untuk eskalator mungkin, atau untuk lift dan lain sebagainya. Ya, atau mesin-mesin produksi di perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah sedikit kita bahas tentang resistor ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.